terlepas dalam berbagai lini kehidupan, baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun pendidikan. Gejala tersebut terjadi disebabkan karena dalam tatanan kehidupan manusia akan selalu ada yang memerintah dan diperintah. Hegemoni bisa dipraktekkan oleh siapa saja dalam rangka mencapai tujuannya masing-masing. Hegemoni dikenalkan oleh Antonio Gramsci, seorang pemikir dari Italia, dalam bukunya yang berjudul Prison Notebooks. Adapun titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi. Hegemoni dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana kelas yang berkuasa mampu mengadakan kepemimpinan moral dan intelektual. Hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan publik dan ideologi. Inilah yang kemudian membedakan hegemoni dengan dominasi, di mana jika hegemoni berlangsung secara ideologis, maka di sisi lain dominasi bekerja dengan menggunakan kekerasan. Hegemoni dapat juga diartikan sebagai dominasi. Dalam hal ini dominasi dalam tanda kutip, di mana dominasi ini oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok yang menghegemoni terhadap kelompok yang terhegemoni itu diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran. Ada 3 tingkatan hegemoni yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu hegemoni total atau bisa disebut dengan integral, yang kedua ada hegemoni yang merosot atau dekaden, dan yang terakhir ada hegemoni yang minimum atau minimal hegemoni. Pertama, hegemoni total atau integral hegemoni. Hegemoni integral ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Kedua, hegemoni yang merosot, di mana kondisi masyarakat kapitalis modern yang mendominasi ekonomi borjuis menghadapi tantangan yang berat terhadap adanya potensi disintegrasi di sana. Melalui sifat potensial ini, yang dimaksud disintegrasi itu dampak dalam konflik yang tersembunyi di dalam permukaan kenyataan sosial. Artinya, sekalipun sistem tidak bersungguh-sungguh dengan selaras pemikiran dominan dari subjek hegemoni, oleh karena itu integrasi budaya politik mudah runtuh. Yang ketiga, hegemoni minimum atau minimal hegemoni. Bentuk ketiga ini merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah dibandingkan dengan 2 bentuk sebelumnya. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit dan ekonomis, politis, dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Oleh karena itu, kelompok-kelompok hegemonik tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Aturan dipertahankan melalui transformasi penyatuan para pemimpin budaya politik, sosial, maupun ekonomi yang secara potensial bertentangan dengan negara baru yang dicita-citakan oleh kelompok hegemonik. Hegemoni berlangsung ketika masyarakat kelas bawah termasuk kaum proletar sudah menerima dan meniru cara hidup, cara berpikir, dan pandangan kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka. Hegemoni menurut Gramsci akan melahirkan kepatuhan, yang mana itu adalah sebuah sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya lagi secara kritis, karena ideologi yang dilahirkan kelas hegemoni hanya ditelan mentah-mentah. Suatu kelompok kelas dikatakan sebagai hegemoni, manakala kelompok kelas tersebut mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lainnya, dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan juga ideologi.
Agar masyarakat tidak merasa dihegemoni, perlu adanya pengarahan konsep pemikiran oleh suatu konsensus. Konsensus ini dapat dilaksanakan melalui lembaga sosial atau bisa melalui penanaman ideologi. Menurut Gramsci, ideologi tidak otomatis tersebar dalam masyarakat, melainkan harus melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya. Salah satunya adalah media sosial yang merupakan salah satu lembaga sosial. Media sosial ini bisa menjadi alat untuk menghegemoni orang lain. Misalnya adalah salah satu iklan produk kecantikan di mana iklan tersebut model wanitanya memiliki wajah yang putih, mulus, dan sebagainya. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk dan mengirim pemahaman terhadap masyarakat bahwa wanita cantik ideal adalah wanita yang memiliki wajah yang putih, mulus, bersih, dan sebagainya. Sekian. Dalam konsep hegemoni terdapat 4 pokok pikiran yang penting. Yang pertama yaitu adalah sebuah hegemoni kelompok yang mendominasi dan berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral, politik, dan budaya dari kelompok yang dominan. Nah, dalam konteks ini misalnya itu adalah the ruling party atau kelompok-kelompok yang berkuasa. Lalu yang kedua adalah hegemoni yang diterima sebagai suatu hal yang wajar sehingga sebuah ideologi kelompok dominan itu dapat menyebar dan dapat dipraktikkan. Lalu yang ketiga ialah nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak-pihak yang dominan itu secara sedemikian rupa lah pokoknya. Nah, sehingga pihak yang didominasi itu tetap diam dan taat terhadap kepemimpinan kelompok yang berkuasa. Lalu yang terakhir adalah hegemoni yang bisa dilihat sebagai bentuk strategi atau sebagai bentuk nyata untuk mempertahankan sebuah kekuasaan.